yang Allah berikan kepada kita tak terhitung. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam, tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan alam, yakni habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pemimpin Pondok Pesantren At-Tahiyah Umina Eva Jumayani SE, yang saya hormati dan saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren At-Tahiyah Putra, yakni Ustadz Andri Hernowo, yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Panitia Pelaksanakan HUT RI yang ke-76, yakni Ustadz Bahrudin beserta rekan-rekannya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan serta takzim saya kepada beliau-beliau semua. Wahai saudaraku semua, sudah 76 tahun Indonesia merdeka. Tentunya Indonesia merdeka berkat dengan perjuangan yang hebat, dengan pahlawan yang hebat, di mana pahlawan kita itu tidak mengenal yang namanya lelah, susah, payah dan letih untuk memerdekakan negeri ini. Ya, oleh karena itu tidak dimungkinkan lagi banyak pahlawan negara kita yang gugur demikian perang atas untuk melawan penjajah-penjajah demi merdekakan Indonesia. Takbir! Allahu Akbar! Dan di balik itu semua banyak yang berperan di balik itu semua. Di balik kemerdekaan Indonesia banyak yang berperan, bukan hanya pahlawan Indonesia saja, tetapi santri pun berperan dalam pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Ya. Di mana santri-santri yang mengenakan melawan penjajah dengan bambu runcing, bukan dengan yang namanya senjata tanggi, dan santri pula semangat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia atas landasan dengan dalih hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Ya. Makanya daripada itu kita sebagai santri harus bersemangat di dalam yang namanya menuntut ilmu, karena untuk membela negara kita ini, agar negara kita tidak terjajah lagi. Merdeka, merdeka, merdeka. Sebelum saya akhiri, mari kita sama-sama mengenang atas jasa pahlawan kita. Semoga pahlawan kita yang gugur di medan perang diterima amal ibadahnya. Al-Fatihah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsummassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan merdeka. 76 tahun kita telah merdeka, terbebas dari sedesakan penjajah, atas perjuangan pahlawan dan para pemuda bangsa yang telah mengantarkan Indonesia ke gerbang pintu kemerdekaan Indonesia. Tepat 1 Juni 1945 telah lahirnya Pancasila dibidani oleh Bung Karno Hatta. Tatkala bangsa ini dalam proses menjadi Indonesia. Lalu pada 18 Agustus 1945 Pancasila menjadi rumah kita yang dikukuhkan dalam Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara. Tapi kini saudara-saudara, rumah kita telah diterjang petaka dari manca. Paham yang tak kita kenal, paham yang tidak kita kenal terus digoyang agar lima yang utamanya roboh mengikat kita semua. Harmoni kehidupan, bak warna-warninya bunga di taman, diinjak semena-mena demi selfie keegoisan. Sungguh awal dari sebuah perpecahan. Ia menggores jiwa, menggertakkan sayap Garuda Pancasila. Seharusnya kita bersatu sebagaimana sila ketiga Persatuan Indonesia. Pancasila, janganlah kalian jadikan ia menjadi ajimat keramat, tapi jadikan ia hikmat yang bermanfaat. Pancasila, jangan jadikan ia monumen di keranda mati, tapi jadikan ia monumen semangatnya aksi. Pancasila, janganlah kalian teriakan dengan basa-basi, tapi kembangkan suara bergentar revolusi sematukan negeri. Wahai para pemuda-pemudi bangsa, wahai para pemuda-pemudi bangsa, wahai para pemuda-pemudi bangsa, gentakan suara kalian, kobarkan api semangat kalian, tunjukkan bahwa kalian bisa, gapailah cita-cita kalian, dan ingat di benak pikiran kalian, jangan yakin saya cuma bisa, tapi yakinkan kepada diri Anda, saya berani mencoba. Menjada wajada, menjada wajada, menjada wajada. Ingat, Bung Karno pernah berkata, 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Beri aku 1000 orang tua, akan ku cabut seminggu dari akarnya. Beri aku 10 muda, niscaya akan ku hujangkan dunia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, tadi pagi kita sudah melaksanakan upacara. Indonesia telah merayakan kemerdekaan yang ke-76 tahun, saudara. Akan tetapi Indonesia belum mendapatkan kemerdekaannya secara utuh, saudara. Kenapa, saudara? Dalam Quran jelaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau sebagai rahmat, saudara. Tetapi banyak di antara kita menyalahartikan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin kita artikan diam terhadap zaliman, bungkam terhadap kemungkaran, diam terhadap penjajahan, saudara. Saudara-saudara, jikalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, bungkam terhadap kemungkaran, diam terhadap penjajahan, tidak akan ada ayat innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'annallahumul jannah ila akhir ayat. Sesungguhnya Allah telah membeli kepada sebagian kelompok. Apa yang Allah telah beli? Harta mereka Allah beli, jiwa mereka Allah beli, waktu mereka Allah beli harta mereka, Allah beli jiwa mereka. Untuk apa? Untuk berjuang di jalan Allah, pagi, siang, sore, malam. Untuk apa? Untuk memerdekakan kalimat la ilaha illallah. Saudara-saudara, kiai dan para santri adalah mereka golongan-golongan yang mana jiwanya, hartanya telah diberi oleh Allah untuk berjuang di jalan Allah, saudara-saudara. Takbir! Selama berpuluh-puluhan tahun mereka berada yang di barisan paling depan, menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjadi benteng NKRI, saudara-saudara. Oleh karenanya, dengan adanya hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 ini, bahwasannya santri siap memerdekakan Indonesia dari maksiat, mungkarat, taat, sayyiat, mukhalafat. Wallahu akbar. Allahu Akbar. Oleh karenanya, jikalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap zaliman, bungkam terhadap kemungkaran, diam terhadap penjajahan, Indonesia tidak akan mendapatkan kemerdekaannya, saudara-saudara.
Demi Allah, ketika Bung Tomo mendatangi memimpin Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu, Bung Tomo berkata, wahai Kiai, besok tentara Inggris akan menyebur kita, merebut senjata-senjata kita, memerangi kita. Apa jawaban pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu? Jikalau rahmatan lil alamin diartikan diam saja terhadap zaliman, udahlah, Islam itu lembut, Islam itu damai. Tapi nyatanya jawaban beliau bukan seperti itu, saudara. Apa jawaban pendiri Nahdlatul Ulama ketika Bung Tomo datang minta fatwa, minta pandangan, meminta persetujuan? Wahai Kiai, besok tentara Inggris akan menyerbu kita, merebut senjata-senjata kita, memerangi kita. Apa jawaban beliau, saudara? Ukul watong dengan iman, cinta tanah air sebagian daripada iman, maka jihad hukumnya fardu ain. Wajib bagi bangsa dan rakyat Indonesia mengangkat senjata, mengusir penjajah dari tanah Indonesia, saudara. Tanah Indonesia telah dicuci oleh darah para kiai, darah para habaib, darah para santri, darah para syuhada. Ini kemerdekaan didapatkan bukan dengan tenang. Ini kemerdekaan didapatkan bukan dengan santai-santai. Ini kemerdekaan didapatkan dengan perjuangan, dengan mujahadah, dengan jihad, dengan bersungguh-sungguh. Sampai-sampai dijelaskan dalam kitab Lughatul Nasyiin Syekh Mustafa Al-Galaini, apa itu makna nasionalis. Banyak orang-orang sekarang berkata nasionalis, tetapi nasionalisnya hanya sebatas lidah saja. Apa itu makna nasionalis? Orang yang nasionalis adalah orang yang rela susah asalkan bangsanya tenang, rela miskin asalkan bangsanya kaya, rela hancur asalkan bangsanya, rakyatnya tetap layak untuk berdiri. Nah, di Indonesia tidak ada yang lebih rela susah, yang lebih rela menderita, yang lebih rela hancur binasa selain daripada kiai dan para habaib, saudara-saudara. Dan saya pada anak-anak muda sekalian, sekarang bukan waktunya kalian mabok-mabokan, sekarang bukan waktunya kalian main tongkrong-tongkrongan, sekarang bukan kalian waktunya tawuran, saudara. Sekarang adalah waktunya kalian bersatu, berkumpul untuk merebut Jaya Indonesia di tangan orang-orang yang zalim, saudara-saudara. Oleh karenanya, jadilah kalian pemuda-pemudi Islam yang selalu menyampaikan kebenaran, tidak bisa disuap, tidak bisa disogok, tidak bisa dibeli, saudara. Coba kita lihat orang-orang yang ingin Indonesia rusak, orang-orang yang ingin Indonesia hancur, semua bisa mereka beli. Indonesia bisa mereka beli, lautan Indonesia bisa mereka beli, daratan Indonesia bisa mereka beli, tetapi Indonesia masih tetap jaya untuk berdiri. Siapa, saudara? Kami para santri dan beliau-beliau para ulama yang istiqomah tidak akan pernah bisa dibeli sampai hari kiamat, saudara. Yang hak akan kami sampaikan hak, yang batil akan kami sampaikan batil, saudara. Saudara, oleh karenanya jangan kau takut dengan musuh-musuh bangsa, jangan kau takut dengan musuh-musuh agama. Walaupun mereka punya Cina-Cina, mereka punya jukong-jukong, mereka punya Taipan-Taipan yang menyokong, yang membantu perjuangan mereka. Jangan kau takut, kita punya yang tidak mereka punya, saudara. Kita punya Allah yang maha segala-galanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oleh karenanya, andaikan ada negara asing, Amerika, Rusia, Korea, Jepang mau datang untuk merampas kekayaanmu, mau datang untuk menghancurkan kedaulatanmu, demi Allah, kami yang santri yang memakai sarung berada di barisan paling depan, rela hancur dan binasa untuk Indonesia Raya, Indonesia merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oleh karenanya, banyak yang nanya, siapa sih tokoh di balik Indonesia? Yang pertama saya jelaskan bahwasannya lambang Garuda itu dibuat oleh Sultan Syarif Hamid Al-Godri II, saudara-saudara. Beliau dari Pontianak. Saya punya guru Al-Habib Rehan bin Said Al-Godri. Beliau Singa Borneo. Dia punya datuk Sultan Syarif Hamid Al-Godri II, perancang Pancasila, saudara-saudara. Lalu siapa yang buat bendera merah putih ketika Fatmawati sedang ke rumah Habib Ali Al-Habib Ali Al-Habsyi berkata begini, seperti ini, saudara-saudara. Wahai Fatmawati, ente kibarkan ini bendera merah putih di sekitar halaman rumah ente. Katanya Samina wa ta'ana syi'tan dan sifatu. Lalu siapa yang buat lagu Indonesia? Katanya sama juga Al-Habib Ali bin
Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi-Kipang, saudara. Saudara-saudara, Al-Habib Ali bin Husain Al-Atas Mungur, beliau orang gak punya, saudara-saudara. Beliau orang gak punya. Akhirnya beliau ambil itu bendera dari horden rumahnya, beliau copot, beliau jahit itu kain putih dari mukena istrinya, saudara-saudara. Lalu beliau kibarkan di depan rumahnya, saking cintanya Indonesia, saudara-saudara. Lalu Al-Habib Salim bin Jindan Singapodium, Jakarta, datuk dari Al-Habib Jindan bin Salim bin Novel bin Jindan, beliau menyuruh ajudannya, ajudan, ente pasang ini bendera merah putih di depan rumah saya. Kata ajudannya, untuk apa Habib? Udah ente jangan banyak tanya, ente pasang bendera ini di depan rumah saya. Kata ajudannya, baik Habib. Mungkin seperti sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam suasana hari kemerdekaan Indonesia ini, saya akan menggelorakan semangat hari kemerdekaan Indonesia yang rasa-rasanya sudah terkikisi. Namun sudah terkikisi. Pemuda Indonesia, kita sebagai pemuda Indonesia masih ingat perjuangan para pahlawan kita yang telah gugur. Menyebutkan kemerdekaan Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia adalah negara yang sangat kaya dan makmur, yang sangat berlimpah sumber daya alamnya, sampai sangat berlimpah sumber daya manusianya, sampai terletak. Ya, semuanya merdeka. Merdeka. Indonesia adalah negara yang kaya dan makmur, dan berlimpah sumber daya alamnya, dan berlimpah sumber daya manusianya. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Indonesia adalah negara yang sangat makmur dan kaya, yang berlimpah sumber daya alamnya, yang berlimpah sumber daya manusianya. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Indonesia sangat kaya hasil alamnya, sangat kaya hasil lautannya, sangat hasil kaya perkebunannya, saudara-saudara. Indonesia sekarang telah berumur 36 tahun, yang mana telah dilewati masa kemerdekaannya, saudara-saudara. Dalam suka dan duka, sampai tetesan air mata, sampai tetesan darah, sampai rela berkorban untuk memperjuangi kemerdekaan Indonesia, saudara-saudara. Itu semua untuk apa? Untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, saudara-saudara. Wahai para pejuang-pejuang, wahai para pejuang-pejuang, wahai para pejuang-pejuang, tanamkanlah di dalam dirimu rasa nasionalisme, tanamkanlah di dalam dirimu rasa patriotisme, tanamkanlah di dalam dirimu rasa agamanisme, saudara-saudara. Wahai para pemuda-pemudi, yakni pada zaman sekarang, yakni era globalisasi, saya katakan pada saat ini kita belum merdeka. Pada saat ini kita belum merdeka. Pada zaman dulu kita dijajah oleh setapan-setapan, kita dijajah oleh tank-tank, kita dijajah oleh pesawat-pesawat tempur yang membombardir masyarakat Indonesia, saudara-saudara. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Tetapi pada zaman sekarang kita dirusak moral-moral bangsa, kita dirusak para generasi-generasi bangsa, saudara-saudara. Wahai para pemuda-pemudi, wahai para pemuda-pemudi, bangkitlah, beranjaklah dari kasur-kasurmu. Wahai para pemuda-pemudi, beranjaklah dari zona amanmu. Wahai para pemuda-pemudi, sisihkanlah bajumu untuk menerawangkan, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan tanamkanlah semangat 45, dan tanamkanlah jiwa Pancasila, saudara-saudara. Takbir!
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara, Soekarno telah mengatakan presiden kita yang pertama adalah saya. Lebih suka orang yang ngopi untuk mementingkan masyarakat. Saya tidak suka orang yang berkutu-buku tapi mementingkan diri sendiri. Gugur 1, tumbuh 1000. Takbir. Allahu Akbar. Semangatnya mana ini? Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Saya sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dulu sebelum kita merdeka, dulu sebelum kita merayakan kemerdekaan, mengalami kemenangan, dulu kita dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang. Kenapa mereka menjajah kita? Kenapa mereka menjajah kita? Karena mereka ingin mendapatkan negara kita, karena mereka ingin mengambil alih sumber daya alam kita. Tapi para pejuang, para santri, para kiai, para habaib, santri kalau malam mengambil itu. Dulu santri kalau malam baca nasihat alfiah, tapi itu kalau malam. Tapi kalau siang, santri bukan megang pulpen, santri bukan megang kitab, tapi santri megang meruncing, santri megang golong. Buat apa mereka megang golong? Mereka megang golong untuk menekan negara kita dari penjajah-penjajah yang zalim, saudara. Takbir. Mereka datang membawa pesawat, mereka datang membawa tank, tapi kita dengan bambu runcing kita siap melawannya. Cuma dengan bambu runcing kita siap menghajarnya. Kenapa? Karena kami di sini tegar, hilang rasa gemetar. Biarkan kami tidak akan berhenti walaupun kami harus mati, dan kami tidak akan mundur walaupun kami harus hancur, saudara-saudara, sampai kami merdeka nanti. Tetap menunggu. Pejuang-pejuang Indonesia siap berdarah. Pejuang-pejuang Indonesia siap menumpahkan darah mereka berjuang. Pejuang-pejuang Indonesia siap meneteskan darah sampai yang terakhir demi Indonesia ini. Di Surabaya pada tanggal 10 November 1945, di situ terjadi kejadian heroik di Surabaya. Kenapa? Karena dari Surabaya, kota Surabaya tidak menanggapi ultimatum dari Inggris. Kenapa ultimatum itu dibuat? Kenapa? Karena ultimatum itu dibuat karena Jenderal Malabu dibunuh oleh rakyat Surabaya. Tapi Bung Tomo dengan lantang berpidato dan meneriakkan kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Dia akan takut, saudara. Dia akan takut walaupun dia harus mati. Dia akan siap maju walaupun dia harus terbunuh. Sniper, tembakan, bom, nuklir, apabila meledak depan kita, apa kata dia? Kita tidak akan takut, kita tidak akan mundur. Karena hari ini kita menderita, tapi saya yakin bahwa hari esok kita akan merdeka, saudara-saudara. Orang-orang Jakarta, orang-orang Jawa, orang-orang Betawi, semuanya bersatu padu demi Indonesia. Semuanya bersatu padu meneteskan tanah air ke sini. Santri-santri, kiai-kiai, ulama-ulama, habaib-habaib, bendera merah putih. Siapa kau bilang karena habaib? Soekarno, datang Soekarno ke Habib Ali Kuitang, Habib Ali Abdurrahman Labsu. Ya Habib, di mana? Besok saya ingin membacakan proklamasi kemerdekaan. Apa kata Habib Ali Kuitang? Habib Ali Kuitang mengusahakan itu nanti hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Di situ kau mau bacakan proklamasi kemerdekaan dan bendera putih. Apa kata Habib Ali Abdurrahman Labsi? Kata Habib Ali, kalau kamu berani menentang penjajah, maka kibarkan depan bendera rumah kamu bendera merah dan putih. Untuk apa, Habib? Kibarkan bendera merah dan putih. Caranya gimana? Ya jahit, kata Habib. Makanya bukan pahlawan doang, saudara. Makanya bukan para TNI yang berjuang untuk Indonesia doang, saudara, tapi para santri, para kiai, para habaib siap berjuang mati-matian, siap berjuang walaupun berdarah. Dulu
Indonesia punya pejuang, tapi sekarang juga Indonesia punya pejuang. Oh, Habaib siap berdarah, Habaib siap ditembak, Kiai siap ditembak, santri siap ditembak, tapi sekarang santri juga siap ditembak. Damai kemerdekaan Indonesia sudah takbir. Allahu Akbar. Demi Allah, kami tidak akan takut melawan penjajah. Demi Allah, apabila mereka datang kemari, mereka ingin menghancurkan kita. Apa kemarin kata Haibahar? Kata Haibahar, sir, walau takut. Ingatlah kamu, majulah kamu, teruslah kamu. Ingat, berhenti kita mati, mundur kita hancur. Maka dulu Indonesia dijajah, sekarang Indonesia telah merdeka. Ingat, merah putih melekati dada, disinari pancaran imannya. Bukan karena satu-satunya orang yang ingin merdeka, tapi karena rakyat Indonesia dengan jiwa yang membara, membakar, mengkobar bendera Indonesia dan akan siap menekan bendera Indonesia di seluruh belahan dunia. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Indonesia telah merdeka telah lebih dari setengah abad yang lalu. Yang lebih tepatnya yaitu 76 tahun yang lalu. Memerdekakan bangsa ini tidaklah mudah. Mulai dari pengorbanan, harta, hati, bahkan nyawa. Ini sangat dibutuhkan hati yang sangat ikhlas dari hati. Banyak pahlawan yang gugur-gugur dari pulau-pulau. Contohnya dari Aceh, kita tahu sendiri yaitu Teguh Umar dan Cuk Nyak Dien. Dari Yogyakarta, Pangeran Diponegoro. Dari kampung kita ini, Banten, Sultan Ageng Tirtayasa. Bahkan banyak sekali julukan-julukan dari pahlawan-pahlawan. Ayam jantan dari timur, Sultan Hasanuddin dari Makassar. Jadi kita perjuangan atau melanjutkan perjuangan para pahlawan. Perjuangan para pahlawan, belajar yang benar. Hidup itu susah. Dari zaman penjajahan, dari mulai Belanda masuk, Portugis masuk, Jepang pun masuk. Bahkan jajah dari lainnya. Satu tokoh yang berpengaruh dalam sejarah dunia, saya menemukan tokoh yaitu John F. Kennedy yang beliau berkata, jangan tanyakan apa yang negeri beri kepadamu, tapi tanyakanlah apa yang kamu beri pada negerimu. Maksudnya Indonesia ini, kita memang sekarang sudah merdeka, tidak terjajah lagi. Tapi sebenarnya kita dijajah oleh iptek dunia. Negara Indonesia memang negara kaya. Di Papua banyak sekali tambang emas. Contoh PT Freeport. Tapi apa yang terjadi? Amerika menguasai 99% hasil dari Amerika. 1% hanya orang untuk Indonesia. Tambangan dunia ini, banyak alam-alam dunia ini, banyak flora dan fauna yang ada di Indonesia yang sangat langka, cuma ada di Indonesia. Contohnya komodo di Pulau NTT. Jenis flora, ya ini bunga Rafflesia Arnold yang ditemukan oleh Thomas Rafflesia Arnold. Beliau adalah seorang pakar. Dan banyak lagi pengorbanan perjuangan Indonesia. Mungkin Teguh Umar, Cuk Nyak Dien, Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, Sultan Ageng Tirtayasa itu mengorbankan nyawa. Bahkan ada yang mengorbankan harta. Contohnya Soekarno dan Bung Hatta. Beliau mengorbankan seluruh jiwanya untuk negeri ini sampai beliau berani memproklamasikan negeri ini yang merdeka, yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Banyak pula peperangannya ini sampai kurang lebih dari 3,5
abad Indonesia dijajah, maupun dari pihak Jepang maupun dari pihak Belanda. Sangat kita ini tuan rumah, mau apa kita jadikan budak oleh negara lain? Kita ini tuan rumah, dan mengapa negara lain tega menguasai negara ini? Mulai dari alasan apalah, mulai dari alasan 3A, pelindung, lain. Untuk saudara-saudaraku semua, untuk saudaraku atau saudariku, jadi tolong lanjutkan perjuangan para pahlawan kita. Apapun itu, mulai dari belajar, mengisi kemerdekaan, dan yang lain-lain. Saya mohon, lanjutkanlah perjuangan bangsa ini. Karena bangsa ini butuh pemuda-pemuda, butuh pemudi-pemudi yang akan melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemuda-pemudi bangsa, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat, di antara yang nikmat berkumpul di malam yang berbahagia ini. Perlu kita ketahui bersama, malam ini bertepatan pada 17 Agustus tahun 2021 adalah malam yang bermakna bagi bangsa ini. Oleh karena itu, upacara bendera telah kita laksanakan tadi pagi. Hai pemuda-pemudi Indonesia, janganlah jadikan hari ini hanya untuk memperingati kemerdekaan saja. Namun, jadikanlah hari ini momen untuk mendedikasikan diri menjadi yang lebih baik lagi. Tunjukkanlah apa yang kita bisa kasih ke negeri ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya terima kasih atas kehadiran Anda di sini untuk menguatkan satu peristiwa maha penting bagi sejarah kita. 17 Agustus 1945, berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk memerdekakan tanah air kita, Indonesia. Bahkan beratus-ratus tahun gelombangnya aksi kemerdekaan kita untuk mencapai kemerdekaan ini. Itu ada naiknya dan juga ada turunnya. Tetapi cita-cita kita tetap terus menuju ke arah yang makmur. Sebagaimana Soekarno berkata, 1000 orang tua bisa bermimpi, satu pemuda bisa merubah bangsa ini. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan ini itu sulit untuk diperoleh. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita tetap percaya akan kekuatan kerja kita. Soekarno-Hatta telah berkata, biarkanlah semuanya berjalan apa adanya, berlalu dengan semestinya dan berakhir dengan seharusnya. Sekarang tibalah saatnya kita untuk mengambil nasib dari bangsa kita sendiri, dari tanah air kita, Indonesia. Hanya bangsa yang bisa mengambil, hanya bangsa yang bisa mengambil nasib dari kejelekan ini. Bahwasanya sekarang kita telah merdeka. Bahwasanya sekarang kita telah merdeka. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara yang merdeka, merdeka, merdeka. Negara Republik Indonesia kekal dan abadi. Bermimpilah engkau setinggi langit, apabila engkau jatuh maka kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Soekarno-Hatta 1945. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala jalla jalaluhu wa barakatuh.
Dirinya saya di sini, saya akan membawakan sebuah narasi yang berjudul Membela Tanah Air. Kami putra-putri Indonesia dengan ini menyatakan akan membela tanah air sampai titik darah penghabisan. Saudara-saudara, kami sebagai rakyat Indonesia membela tanah air dari bangsa asing. Kita Indonesia hingga saat ini, detik ini masih dijajah oleh bangsa asing. Dijajah dari segi budaya, dijajah dari segi media sosial yang merusak anak bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai anak Indonesia jangan terpengaruhi oleh budaya-budaya barat. Mari kita cintai budaya kita sendiri. Mari kita banggakan Indonesia di hadapan dunia dan buat bangsa kita, negeri kita menjadi contoh suri tauladan yang baik bagi bangsa-bangsa yang lain. Maka ingatlah wahai saudara-saudara, betapa susah payahnya para pahlawan dan juga para ulama yang membela tanah air. Ia rela lari-larian hingga mati-matian untuk memerdekakan Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai putra-putri Indonesia seharusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita ditugaskan hanya untuk membela tanah air. Kita tidak harus lari-larian hingga mati-matian ke medan perang hanya untuk memerdekakan Indonesia lagi. Karena ada saya mengatakan, hubbul waton minal iman, cinta tanah air itu sebagian dari iman. Maka dari itu, kita sebagai putra-putri Indonesia seharusnya bisa menjaga tanah air kita agar tidak bisa diambil oleh bangsa-bangsa yang lain. Demikian orasi dari saya. Salam 45 Dirgahayu Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan orasi yang berjudul Kemerdekaan. Tidak terasa bahwa sudah 76 tahun kita merdeka dari penjajahan asing, yang dimana dulu nenek moyang kita lagi belajar dibacok, lagi belajar ditembak, lagi belajar dibocor. Apa kata Bung Hatta? Perjuangan saya melawan penjajah itu lebih mudah dibandingkan perjuangan kalian melawan penjajah itu lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Dan saya tidak menyangka bahwa negara kita sudah banyak perkembangan dalam mempertahankan perjuangan negeri kita ini sampai bertumpah darah di mana-mana. Seharusnya kita bangga, seharusnya memerayakan kemerdekaan ini dengan merenungkan jasa para pejuang dan para pahlawan kita, sekaligus merenungkan apakah negeri ini merdeka ataukah baru setengahnya bisa dirasakan atau justru masih menjajah secara tidak langsung. Insinyur Soekarno berkata, Soekarno berkata, saya lebih suka pemuda yang ngopi sambil memikirkan negeri ini dibandingkan pemuda yang kutu buku tapi tidak pernah memikirkan negeri ini. Sayangnya kita merayakan kemerdekaan ini dengan secara lomba dan panggung musik. Jika dicermati, tidak ada hubungannya pisolopi
pada kemerdekaan negeri ini. Insinyur Soekarno berkata, jas merah, jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah. Merdeka, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk membawakan orasi kemerdekaan Republik Indonesia. Para hadirin yang saya muliakan, sudah tidak terasa 76 tahun Indonesia ini merdeka dari para penjajah asing yang durjana. Dan sudah tidak terasa Indonesia ini berkembang dalam mempertahankan NKRI-nya. Dan sudah 76 tahun Indonesia mencucurkan darah, mencucurkan keringat para pejuang yang berjuang untuk memerdekakan Indonesia ini. Sudahlah demikian rupa para pejuang kita berjuang untuk memerdekakan rakyat Indonesia ini. Dan rakyat Indonesia ini sudah merdeka, wahai saudaraku. Wahai saudaraku, rakyat Indonesia ini sudah merdeka. Bangunlah kalian para pemuda, pemudi, bangunlah kalian dari tidurnya. Bangunlah kalian untuk memperjuangkan Indonesia ini. Dan pertahankanlah negara Indonesia ini dengan semangatmu, wahai para pemuda-pemudi. Pertahankanlah NKRI ini, pertahankanlah negara Indonesia ini olehmu, para pemuda-pemudi. Mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kemerdekaan Indonesia ini bisa dirasakan oleh cucu kita nanti. Mungkin hanya ini orasi yang saya bisa bawakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.